Shalom semua anak-anak. Hari ini kita bergembira karena kita dapat berkumpul sekali lagi untuk ibadah online di Parokia Matunggu. Mari kita sama-sama tunduk kepala untuk kita memulakan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat berkumpul sekali lagi untuk ibadah online. Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan, biar kiranya ia menyenangkan hatimu dan kami belajar tentang-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, semua ini kami sudah berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kunci tangan dan mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, ajari kami untuk sentiasa memuji memuliakan nama-Mu serta mengucap syukur. Dan paling penting, ajari kami Tuhan untuk memberi bukan sahaja dari segi uang ringgit dan material, tetapi juga memberikan sepenuhnya hati kami untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, agar uang persembahan ini menjadi berkat untuk persekutuan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saya pimpin anak-anak dalam doa. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita genggam tangan, kita tutup mata, dan kita tunduk kepala. Haleluya, Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, sebab sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan berkati, lindungi kami saat kami mendengar, biarlah kuasa roh jahat disingkirkan, agar firman Tuhan masuk ke dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernahkah kamu menunggu seseorang atau sesuatu? Anak-anak, adakah menunggu itu seronok? Biasanya kita tidak suka menunggu. Selalunya kita menjadi letih dan marah jika terpaksa menunggu terlalu lama. Tetapi anak-anak, kadang-kadang Tuhan mau mengajar kita menunggu dengan sabar tanpa menjadi marah. Dia tidak akan menjawab doa kita dengan serta-merta. Ada kalanya kita mesti menunggu, sehinggalah Allah menunaikan janjinya. Seperti cerita kita hari ini, Abraham dan Sarah terpaksa belajar menunggu. Adakah anak-anak masih ingat apa yang dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah? Ya, mereka menantikan seorang anak lelaki yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka sudah menunggu begitu lama. Abraham, bilakah Allah akan mengurniakan anak kepada kita? Sarah bertanya. Dia tidak sabar menunggu lagi. Sabarlah Sarah, kita tunggu saja, jawab Abraham. Allah akan mengurniakan anak kepada kita suatu hari nanti. Allah sudah berjanji, bukan? Kita percaya saja. Ya, tetapi bukankah kita sudah semakin tua? Kata Sarah. Allah akan menunaikan janjinya, jawab Abraham. Jadi, mereka pun menunggu lagi. Setiap hari mereka menantikan janji Allah itu ditunaikan. Tetapi kemudian pada suatu hari, sesuatu yang istimewa terjadi. Pada waktu tengah hari, Abraham sedang berehat di depan kemahnya. Di bawah teduh pokok besar. Tiba-tiba, dia nampak 3 orang datang menuju ke arahnya. Siapakah mereka? Pikir Abraham. Berjalan di bawah terik panas matahari, tentu mereka penat, lelah, dan lapar, serta dahaga. Dengan cepat Abraham bangun dan berjalan ke arah mereka. Tuan, Tuan, seru Abraham. Jangan berlalu saja dari sini. Hamba-hambaku akan membawakan air, kemudian kamu boleh basuh kakimu. Lihatlah di bawah teduhan pokok ini. Aku akan sediakan makan dan minum untuk tamu. Selepas itu, bolehlah kamu meneruskan perjalanan. Baiklah, terima kasih. Ketiga-tiga orang lelaki itu menjawab. Mereka duduk berehat di bawah teduh pokok besar itu. Sementara itu, Abraham masuk ke dalam kemah dan memanggil Sarah. Sarah, kita ada tetamu. Cepat, sediakanlah makanan untuk mereka. Dengan segera, Sarah mulai berbuat persediaan. Abraham pula pergi memilih anak lembu yang gemuk untuk disembelih dan dimasak. Setelah semuanya siap, Abraham menghidangkan makanan kepada tetamu-tetamunya. Dengan sopan dia berdiri berhampiran untuk melayani mereka. Sambil mereka makan, salah seorang bertanya, "Di manakah istri kamu Sarah?" Abraham amat terkejut. Tetamunya tahu nama istrinya. "Oh, ada di dalam kemah," jawab Abraham. "Tahun depan, Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki." Salah seorang daripada mereka berkata. Sekarang, Abraham sadar bahwa tetamu-tamu itu bukanlah orang-orang biasa. Jadi, siapakah mereka? Oh,
betapa gembiranya Abraham. Tetapi Sarah tertawa, sukar baginya untuk mempercayai bahwa dia akan melahirkan seorang anak kepada Abraham ketika dia sudah begitu tua. Tetapi hal ini memang terjadi. Allah menunaikan janji-janjinya. Sarah mengandung, dan pada masa yang dikatakan oleh utusan Allah, Sarah pun melahirkan seorang anak lelaki yang sehat. Allah sudah menunaikan janjinya. Dia telah melakukan apa yang dikatakannya. Oh, betapa gembiranya Abraham dan Sarah. Mereka menamakan anak lelaki mereka Ishak. Hari ini kita dapat pelajari beberapa perkara. Kita perlu memahami bahwa Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan memberi dia keturunan. Kita juga perlu mempercayai janji-janji Allah, dan kita perlu mempelajari lebih banyak tentang janji-janji Allah. Demikianlah janji Tuhan kepada kita. Kita perlu percaya, kita perlu tetap setia untuk menunggu janji-janji Tuhan kepada kita. Bahwa Dia akan selalu bersama kita, Dia akan memberkati kita, dan Dia akan sentiasa ada dengan kita. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa anak-anak, kita genggam tangan, kita tunduk kepala dan kita tutup mata. Tuhan Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu itu menguatkan kami tentang janji-janji Engkau. Tuhan, kami mohon anak-anak dimanapun berada sekarang ini, biar mereka punya kekuatan untuk menunggu dan tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Demikian Tuhan kami hari ini, biarlah kami pegang janji-janji Tuhan itu, agar janji itu menjadi sumber kekuatan kami dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bukan karena kuatku, karena hebatku, tapi karena Yesusku, aku istimewa, aku istimewa, aku istimewa, karena Yesusku. Hai, ayat hafalan kita hari ini ialah 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak terlambat untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima.
Karena Yesus sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya diberikan Tuhan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Pembelajaran kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati agar anak-anak yang mendengarnya terus menjadi anak yang baik. Dan bahkan guru-guru yang terus melayani, Tuhan memberkati agar kami dipenuhi dengan hikmat, bahkan sukacita. Sampai kami boleh berjumpa lagi pada minggu depan. Tuhan memelihara kita dan menjaga kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.